Ini semakin parah. Akibat banjir, aktivitas pengguna jalan di pagi hari terganggu. Warga pun terpaksa harus mendorong kendaraan mereka yang mogok. Bahkan juga banyak pengguna jalan yang memilih putar arah atau melintas di atas trotoar untuk menghindari kerusakan pada kendaraan mereka. Warga berharap pemerintah serius menangani banjir agar kejadian ini tidak berulang. Pak, banjir. Nggak bisa juga, ada saya balik aja pulang. Berarti ini ya terputus jalannya Pak yang nggak bisa lewat ya? Putus Pak. Dalam sana tadi Kak? Udah nggak kuat. 30 cm 50-an ya? Ada 50. Ini ada mesin Bang? Iya ini mogok Bang. Ini berarti apa rumah di Jakarta Utara? Iya. Hujannya dari jam berapa sih tadi? Dari malam atau gimana? Dari subuh Bang ya Bang. Dari subuh berarti sampai sekarang Bang? Iya. Bang harapannya buat pemerintah gimana Mas sering banjir nih Bang? Ya harapannya mah lebih baik lagi lah Bang untuk masalah banjir. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat permukiman padat penduduk di Jalan Nis, Cilandak Timur terendam banjir. Sejumlah warga menggunakan perahu milik petugas untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Banjir melanda setidaknya 2 RT di kawasan Cilandak Timur. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 90 cm. Menurut petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, banjir terjadi akibat luapan kali Krukut yang tidak dapat menampung debit air akibat hujan deras sejak dini hari tadi. Tadi pagi Pak, dari jam setengah 8-an, jam 8 Pak. Oh ini di jalan apa sih Pak? Ini jalan Nis Pak. Jalan Nis ada berapa wilayah Pak? Wilayah ini 2 RT Pak, RT 9 sama RT 3. Itu kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya tadi jam setengah 9, 90 cm. Ini emang RT 3 yang di RT 9-nya 30 cm. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pantauan banjir di wilayah DKI Jakarta, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang Renata. Renata, untuk saat ini Anda berada di wilayah kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Anda memantau wilayah yang juga terdampak akibat banjir, akibat guyuran deras air hujan sejak dini hari tadi. Seperti apa warga yang terdampak dan juga ketinggian air di sana? Iya, Juno dan juga saudara, yang bisa kami informasikan memang sampai saat ini air cukup tinggi. Saya sekarang sedang berada di kawasan Pondok Karya, Juno dan juga saudara. Ini tempatnya di Komplek Polri di Kecamatan Mampang Perapatan begitu ya, di Jakarta Selatan. Kalau yang bisa kami gambarkan memang ini airnya juga kalau yang paling jauh yang saya dapatkan informasinya memang sudah mencapai 80 cm. Hujan ini sudah terjadi sejak tadi subuh. Sekitar pukul 3 dini hari begitu ya, dan kemudian air terus meninggi. Oleh karena itu sejumlah petugas memang sudah disiagakan. Di sini ada dari polisi, ada dari BPBD untuk melakukan evakuasi. Dan kalau yang kami bisa tunjukkan saudara, ini adalah visual terbaru yang bisa Anda lihat. Ini merupakan jalanan di Komplek Polri Pondok Karya. Petugas-petugas ini memang sudah beberapa kali begitu mondar-mandir begitu ya untuk mengevakuasi warga. Tadi yang kami dapatkan informasinya sudah ada cukup banyak, ada sekitar 10 warga. Masih ingin kami konfirmasi lagi untuk beberapa RT, berapa RW yang terdampak, tapi sejauh ini untuk di Komplek Polri Pondok Karya memang sudah terdampak banjir. Dan Juno dan juga saudara, memang yang kita ketahui bahwa BMKG memang sudah mengeluarkan peringatan dini untuk tanggal 11 dan 12 Januari 2026, yang dimana DKI Jakarta ini menjadi salah satu wilayah yang berstatus siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Dan tentunya dengan adanya peringatan dini ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak cuaca yang kemungkinan terjadi, bencana hidrometeorologi, apalagi bagi daerah-daerah di Jakarta yang bisa kita katakan beberapa memang rentan banjir begitu, sehingga harus diwaspadai. Bila ada hujan tiba sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mengamankan dokumen-dokumen yang ada dan bisa segera mencari evakuasi. Juno.
Ya Renat, untuk saat ini tentu ini akibat dampak luapan Kali Mampang dan untuk saat ini ketinggian yang kita dapat pantau sekitar 20-30 cm. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya karena luapan Kali Mampang bukan kali ini terjadi. Seperti apa mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah? Iya, untuk mitigasi jangka pendeknya sepertinya Juno dan juga saudara memang sampai dengan pagi ini sudah menjelang pukul 11 siang begitu, ini sudah ada beberapa petugas yang sudah disiagakan untuk menyisir lokasi yang memang sudah terjadi banjir ataupun rawan banjir. Dan kalau yang kita lihat di sini ada 2 perahu yang sudah disiagakan begitu. Dan kami pun bisa ikut juga naik perahu ini untuk memantau ke dalam yang kalau dari informasi petugas ini cukup tinggi, kalau yang ada di sini sekitar 20-30 cm Juno, tapi kalau ke dalam lagi sebenarnya itu bisa mencapai 80 cm ketinggiannya. Oke. Untuk saat ini seperti apa terutama evakuasi bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu dan juga kaum lansia? Ya, tentunya kelompok rentan seperti ibu-ibu, lansia, anak-anak ini yang menjadi prioritas utama dari para petugas di sini. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, Juno dan juga saudara, untuk jangka pendeknya memang yang disiagakan ini ada sejumlah petugas, kemudian ada 2 perahu karet, dan kemudian juga mereka melakukan penyisiran begitu ya di sekitar komplek Polri Pondokarya ini. Kami masih menunggu untuk data terkini berapa RT yang terdampak, kemudian sudah berapa banyak yang dievakuasi, tapi untuk data yang kami peroleh sampai saat ini sudah ada 10 orang. Dan untuk dampak lainnya, karena ini juga memang cukup dekat dengan jalanan besar, kalau kita keluar dari komplek Polri ini kita bisa langsung mendapatkan jalan Kapten Tendean. Ini juga merupakan salah satu jalan utama di Jakarta. Kalau yang bisa kami informasikan memang sampai saat ini untuk arus lalu lintas sepertinya belum begitu terdampak, apalagi hujan di sini juga sudah tidak begitu deras, sehingga untuk saat ini memang yang cukup terputus untuk jalur lalu lintasnya di daerah dalam kompleks saja. Karena kalau yang kita lihat juga di sini sebenarnya kompleks ini memang cukup rendah ya dibandingkan dengan jalan utama. Juno. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dan juga Bimo Wicaksana dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke Bapak Muhammad Yohan, Kapus Datin BPBD DKI Jakarta melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Johan. Selamat siang, Pak Johan. Siang, ya. Ya, Pak Johan, untuk saat ini bagaimana inventaris data terkait dengan genangan banjir dan pantauan banjir terutama di wilayah DKI Jakarta? Baik, sampai dengan pukul 10 tadi data yang berhasil dirangkum, ini ada sekitar 10 RT yang tergenang ya. Yang cukup banyak tergenang itu di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini pun saya sedang berada di lokasi di TKP di Jalan Nis ya, Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak Timur ya. Di sini ketinggiannya maksimal 95 cm nih. Saya lagi di lokasi bersama kawan-kawan. Alhamdulillah di sini lengkap, ada kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air, ada dari Damkar, dari kelurahan tentunya, Satpol PP, petugas BPBD juga sudah standby semua di sini ya. Kita fokusnya sekarang membantu untuk mobilisasi warga ya. Jadi warga yang beraktivitas, yang berangkat kerja, kemudian yang tadi ada saya lihat yang menjemput anak sekolah nih, balik ke rumah ini kita bantu menggunakan berapa perahu karetnya? Ada 1 perahu karet di sini, perahu PE tepatnya ya. Ini digunakan untuk bantu mobilisasi warga keluar masuk komplek ya di Jalan Nis. Jadi kira-kira seperti itu situasinya yang terkini. Oke, untuk saat ini sebenarnya perakiraan cuaca terutama hari ini dan juga esok hari seperti apa? Terutama curah hujan dan juga wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir. Baik, memang sejak kemarin ya, itu curah hujan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu memang tertutup awan hujan cukup
pekat ya. Jadi hujannya memang cenderung berhenti sebentar kemudian hujan lagi. Jadi boleh dikatakan apa yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari hujan-hujan yang sudah berlangsung dari kemarin siang ya. Jadi secara akumulasi akhirnya pagi ini memang cuacanya juga cukup ini ya, di wilayah Depok juga hujannya cukup deras juga sehingga mengakibatkan sekarang kali-kali kalau di wilayah yang sedang saya datangi ini Kali Krukut ini meluap ya ke wilayah lingkungan, sekarang sedang dalam proses penanganan. Ini juga kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air juga ada dari Disgul Karmat juga nih yang membantu nih apabila memang dibutuhkan pompa tambahan ini kira-kira sudah berstandby di lokasi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk saat ini tentu ada ketinggian banjir hingga maksimum yang tadi Anda sampaikan hingga 95 cm. Lalu seperti apa pengerahan terutama perahu karet dan juga tadi pompa-pompa untuk memitigasi banjir yang terjadi pagi hari atau siang hari ini? Baik, kalau pompa itu mungkin ada lebih dari 600 pompa ya yang disiagakan dan ini sudah mulai digerakkan. Ini mungkin kalau bisa melihat di sini petugas-petugas dan pompanya pun ada gitu. Dan ini sedang proses mungkin apabila dibutuhkan tim dari Disgul Karmat juga sudah siap dengan mobil pemadamnya untuk membantu penyedotan ya apabila dibutuhkan. Jadi di sini sudah banyak nih petugas-petugas dan sudah banyak membantu baik dari mobilisasi maupun ini juga sudah mulai ada yang membantu melancarkan saluran air ya, sudah mencongkel-congkel saluran ini bersama kawan-kawan PPSU Cilandak Timur. Jadi sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk membantu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, ini tentu dini hari tadi hingga siang hari ini hujan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta. Tadi Anda sempat menyampaikan ada mobilisasi warga terutama anak sekolah. Ini di sekolah mana hingga akhirnya membutuhkan bantuan? Apakah juga untuk akhirnya sekolah tersebut diliburkan? Nampaknya kalau diliburkan tidak ya, tapi ini lebih kepada ini kan sekolahnya ada di mana-mana, tapi orang tua untuk mengeluarkan anaknya keluar supaya bisa sekolah ya, dan ini yang saya lihat tadi justru ke arah pulang ini dibantu mobilisasinya. Karena kalau sekolah-sekolah kan ada yang jam 10, jam 11 sudah pulang ya, apalagi ini baru awal-awal masuk sekolah untuk beberapa sekolah gitu. Oke, untuk antisipasi lebih jauh terkait dengan tadi sejumlah kali di wilayah DKI Jakarta terutama Kali Krukut, apakah nanti ada posko yang juga akan terpadu dibentuk oleh BPBD DKI Jakarta terutama untuk warga-warga kelompok rentan? Memang posko juga sudah disiapkan jauh hari sebelum terjadinya genangan ya, jauh hari sebelum terjadinya musim hujan malah. Seperti yang ada di Kelurahan Cilandak Timur nih, kita ada di RT 03 RW 3, ini ada posko kesiapsiagaan bencana ya. Nah ini ada di ujung Jalan Nis ini, ya, di salah satu sisi di samping Jalan Nis. Di sini juga bisa digunakan untuk evakuasi ataupun untuk pengungsian sementara ya. Di sini terlihat sudah cukup lengkap, data-datanya juga ada. Ini juga ada kawan-kawan dari TNI ya, Babinsa, dari Polri-nya juga ada di sini. Jadi saya berada di posko yang tepat ini untuk memantau situasi luapan genangan Kali Krukut ya. Baik. Dan ini juga termasuk bantuan logistik makanan dan juga obat-obatan? Tentunya. Jadi ini cukup proporsional ini untuk pengungsian nih di posko kesiapsiagaan bencana RT 3 RW 3. Ini cukup baik ya kinerja lurahnya, saya pikir. Ini karena di lokasi ini cukup lengkap, semua personil ada. Tadi saya sudah sebutkan satu persatu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau memang koordinasinya kurang baik ya. Jadi ini karena koordinasi cukup baik, ini cukup lengkap, sudah cukup siap semua untuk memberikan bantuan lebih lanjut kepada warga ya yang terdampak khususnya di Jalan Nis. Oke. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa tercatat ada sekitar 23 ruas jalan dan juga 10 RT. Perkiraan berapa banyak warga yang terdampak ya terkait dengan banjir yang terjadi hingga siang hari ini? Ya, ini data masih dikumpulkan terus ya, jadi belum bisa mengungkapkan nama. Namun demikian sampai dengan saat ini memang posko-posko pengungsian belum terisi ya. Belum ada info posko pengungsian yang terisi.
bagaimana tadi saya sebutkan bahwa ini lebih banyak kepada mobilisasi warga ya yang memang membutuhkan untuk keluar dari area tempat tinggalnya. Meskipun perahu karet sudah kami siapkan. Untuk situasi hujan yang mengguyur tadi juga apakah ada pantauan terkait dengan pohon tumbang ataupun juga dampak yang cukup serius akibat hujan yang terjadi? Memang tadi terpantau ada 2 pohon tumbang ya. Sejauh ini belum ada laporan lagi. Ini laporan yang saya pegang sampai dengan pukul 10. Mungkin sebentar lagi akan ada update lagi nih karena sudah masuki pukul 11 ya. Untuk saat ini banjir terkonsentrasi terutama di wilayah Jakarta Selatan, betul Pak Yohan? Titik yang paling banyak ya di Jakarta Selatan dan cukup signifikan tingginya juga. Oke, untuk wilayah lainnya seperti apa pantauannya? Di wilayah Jakarta Utara juga memang ada beberapa wilayah yang tergenang ya. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kita semua sudah terpantau bersiap di lapangan. Baik. Untuk kawan-kawan di utara juga memang dari tadi pagi ini sudah mulai mengatur lalu lintas ya. Karena memang muncul genangan 10 sampai 15 cm dan terus mengenangi jalan, bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi juga ada kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air dengan pompa-pompanya sudah melakukan pemompaan. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, kita harapkan situasi dapat terus terkendali dan juga apresiasi bagi tim BPBD dan juga tim TNI Polri dan juga Satgas yang saat ini berada di posko di kawasan Cilandak. Terima kasih atas informasinya Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta telah berbagi informasi di Breaking News. Sehat-sehat selalu Pak. Dan informasi terkini terkait dengan banjir yang menggenangi wilayah Mampang, Jakarta Selatan, kami telah terhubung dengan rekan Renata Panggalo dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Renata, untuk saat ini seperti apa upaya evakuasi terutama warga di sana menggunakan perahu karet? Ini juga ada kano, Bang. Iya, dari informasi yang kami dapatkan memang sejauh ini sudah ada 10 warga yang kemudian dievakuasi oleh para petugas. Kalau yang kami lihat ini didominasi memang oleh aparat begitu kepolisian yang melakukan proses evakuasi menggunakan perahu karet. Saat ini Juno dan juga saudara, saya sedang berada di salah satu perahu karet gitu ya, menggunakan perahu karet untuk menuju lokasi yang memang cukup lumayan terdampak parah begitu ya akibat banjir ini. Kalau bisa kami jelaskan, ini kami sudah berjalan atau maksudnya menggunakan perahu karet ini dari depan Komplek Polri, ini udah bisa dikatakan 1 kilometer begitu ya. Ini memang juga sudah cukup jauh dan kita sudah bisa melihat bahwa ini memang lumayan parah begitu tingkat ketinggian airnya. Dari informasi yang kami dapatkan terakhir ini kalau di depan sekitar 20 sampai 30 cm, kalau di sini sudah mencapai 80 cm begitu. Juno dan juga saudara, kami sedang ingin menggali lebih dalam lagi informasi terkait dengan penanganan banjir di daerah Pondok Karya ini dengan Bapak boleh dijelaskan begitu sampai sejauh ini dari para petugas untuk penanganan banjirnya seperti apa? Sementara penanganan banjir di Pondok Karya, kita menurunkan tim SAR Ditsamapta Polda Metro Jaya, ada 2 tim, berikut juga dari Brimob, berikut juga dengan perahu LCR dan kano untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Sementara ada beberapa warga yang sudah kita evakuasi dari pagi yang mau berangkat kerja ataupun yang mau masuk ke dalam perumahan. Demikian, Mbak. Oke, Pak boleh dijelaskan mungkin kronologi peristiwanya dari pukul berapa hujan ini akhirnya berdampak pada banjir di lokasi ini? Kalau hujan dari subuh, ini genangan ini biasanya tingkat curah hujan di daerah Jakarta saja, paling tidak di Depok sehingga menggenangi komplek perumahan. Biasanya kalau dari Bogor, dari Bendung Katulampa, dia tidak terdampak ke perumahan Pondok Karya ini. Biasanya dia alirnya ke Ciliwung, ke Kebun Pala. Cuman ini karena curah hujan di Jakarta, sehingga dia bisa mengenangi perumahan yang ada di sekitar Jakarta.
Baik Pak, ini kan dari BMKG sendiri sudah memberikan peringatan dini dari tanggal 11 sampai 12 ini DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang akan terdampak hujan lebat atau sangat lebat begitu ya Pak. Nah untuk langkah-langkah antisipasi yang dipersiapkan selain tentunya menurunkan petugas, ada langkah apa lagi Pak? Ya kalau tidak turun hujan biasanya kita sosialisasikan ke warga supaya ketika turun hujan dan berdampak banjir warga sudah siap. Contohnya segera mematikan aliran listrik, kemudian untuk anak-anak kecil supaya dijaga tidak keluar rumah. Ketika ada genangan yang cepat segera menghubungi kita dari tim SAR Polda di Samapta. Demikian. Baik Pak, bisa diperjelas mungkin untuk jumlah RT RW yang terdampak khususnya di Pondok Karya ini sudah dapat dikabarkan informasinya berapa Pak? Untuk RT RW khususnya di Pondok Karya ini semuanya tergenang, Mbak. Cuman yang paling dalam di dekat jembatan itu sekitar paling tinggi tadi pagi 55 cm. Tapi sekarang sudah mulai surut 50 cm demikian. Baik, jadi yang tertinggi itu 50 cm ya Pak? 55 cm, baik. Tapi saat ini sudah mulai surut. Sudah mulai surut, tapi dengan situasi ini curah hujannya masih cukup tinggi, jadi masih akan melakukan patroli terus ya Pak? Masih tetap kita bertahan di objek, siapa tahu nanti air naik kembali kita evakuasi. Demikian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu dan informasinya, dan itu dia saudara, jadi memang kalau di Pondok Karya sendiri ini sudah bisa dikatakan cukup terdampak begitu ya. Untuk yang tertinggi kami ralat tadi sekitar 55 cm. Sejak tadi subuh hujan sudah turun dan sampai sekarang juga belum berhenti. Tadi sebenarnya sudah cukup mereda begitu, tapi nampaknya memang kalau kita lihat dari peringatan dini dari BMKG sendiri memang untuk tanggal 11 sampai tanggal 12 ini Judon dan juga saudara, DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang akan terdampak hujan lebat hingga sangat lebat begitu. Jadi dari petugas ini sudah melakukan upaya pencegahan dan juga penanganan. Untuk pencegahan tentunya dengan mensiagakan begitu ya, ada perahu karet, kemudian juga para petugas bekerja sama dengan Satpol PP. Tadi saya juga lihat dari BPBD juga sudah menurunkan petugas. Tentunya diharapkan selain pencegahan juga penanganan, tadi sudah disampaikan bahwa untuk masyarakat yang akhirnya kesulitan untuk mengakses jalan karena ada genangan air begitu, dari petugas juga sudah menyediakan perahu karet untuk mengantarkan warga yang mungkin ingin pergi bekerja atau sesimpel memang ingin keluar dari Pondok Karya ini bisa difasilitasi dengan perahu karet agar tidak mengganggu mobilisasi mereka pada hari ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan kita menuju Jakarta Utara, sudah ada rekan Nanda Aprilia. Nanda, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terutama banjir yang menggenangi di kawasan Jakarta Utara? Kita langsung saja kasih unjuk kepada Anda dan juga saudara. Ini kondisi di Pluit tepatnya. Oke. Lebih spesifiknya lagi di pintu keluar tol Pluit yang kalau Anda lihat sekarang di mana warga sedang berjalan ke arah sana itu merupakan Jalan Pluit Raya. Nah, ini ada satu unit perahu karet yang kalau saya lihat memang di sini baru hanya ada satu yang digunakan untuk mengoperasikan dan juga membantu warga agar bisa hilir mudik begitu ya, ke sana kemari menggunakan perahu karet. Karena Juno, kalau saya lihat dengan seksama, memang kalau dari perjalanan kami menuju ke sini tadi melalui tol dari arah Selipi menuju ke Pluit memang tadi cukup macet. Bahkan memang berjalan tapi tidak terlalu lancar begitu. Nah, ini kondisinya Juno dan juga saudara, banyak juga karena sekarang hujannya sudah tidak terlalu deras. Jadi banyak juga memutuskan dari warga untuk kembali melanjutkan perjalanan meski mereka harus menenteng kendaraan mereka, khususnya kendaraan roda 2. Saya mau coba untuk bertanya kepada salah satu warga di sini. Selamat pagi Bapak, izin saya Nanda dari Kompas TV. Dari mana? Bapak siapa namanya siapa? Nama saya Diki. Mau kerja di arah apa? Pluit Village. Iya. Mana berarti? Saya dari Grogol. Dari Grogol. Ini
Berarti udah diteng-teng motornya dari mana? Apa baru pas sampai di sini? Saya dari 7:30 tuh sudah neduh di dekat halte, di depan halte. Kemana tadi? Halte Pluit sini. Dari 7:30 sampai sekarang kan saya udah kelamaan banget, jadi akhirnya dorong aja udah. Iya. Motor aman masih bisa nyala? Motor nyala cuma nggak bisa jalan. Iya. Ini mau tetap ke kantor? Iya. Siap, Mas. Terima kasih, Mas Tigaya. Hati-hati di perjalanan. Tidak hanya motor saja, Juno dan juga saudara, sepertinya ini kendaraan, khususnya tadi ada Transjakarta juga sudah mulai melaju, perlahan memang, tapi kalau kita lihat banyak juga warga yang memilih untuk tetap berdiam diri, menunggu dan juga memastikan apakah memang bisa untuk diakses jalanannya menuju ke tempat mereka yang akan dituju. Nah, ini tampilannya saudara, ada juga di sini gerobak angkut ya, dadakan tentunya yang saya lihat memang cukup banyak dioperasikan di sini untuk membantu kendaraan-kendaraan dari warga yang memang memilih untuk tetap lanjutkan perjalanan mereka. Nah, seperti ini sistemnya, tadi bahkan saya melihat ada warga yang memang duduk di atas motornya untuk kemudian melanjutkan perjalanan diangkut menggunakan tadi gerobak angkut begitu. Nah, kalau menurut informasi dari warga yang tadi saya temui, Juno dan juga saudara, tepatnya dari arah yang Anda saksikan saat ini di Pluit Raya, di sana ketinggian airnya memang cukup tinggi. Berbeda di sini. Jadi kita semakin ke sana ketinggian airnya kalau tadi informasinya sepinggang orang dewasa. Jadi banyak yang memutuskan tidak bekerja dan juga kembali ke rumah masing-masing, mengingat kondisi juga di sini cukup parah. Jadi banyak juga kantor-kantor yang akhirnya memulangkan pegawai-pegawai mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Mas, dari mana Mas? Izin Kompas TV. Mas mau kemana? Mau ke PIK. Namanya siapa Mas? Mulyadi. Mulyadi. Tadi dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor? Ya. Ini jalan kaki dari mana tadi? Dari sono di halte sono. Halte Pluit tadi ya? Ya. Ini kondisinya memang udah cukup parah dari tadi pagi ya Mas? Iya dari tadi. Dari jam 8 saya sono nggak bisa jalan. Ini mau jalan sejauh berapa kilometer? Ya sampai itu aja ininya dikit airnya. Iya. Mas naik apa? Naik busway. Busway juga nggak bisa ngapa-ngapain ya Transjakarta ya? Lewat itu tol. Iya. Terima kasih Mas siapa Mas? Mas Mulyadi. Ya. Terima kasih banyak Mas Mulyadi, hati-hati. Itu saudara, kalau kita akan mencoba sebenarnya ke yang menurut kata warga di sana titik yang lumayan parah dan juga kedalamannya cukup tinggi, kita akan pastikan berapa sebenarnya ketinggian air di sana. Sementara demikian. Anda untuk saat ini tadi BPBD DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa ada beberapa pompa air yang juga telah dikerahkan. Lalu seperti apa pengamatan Anda terkait dengan mitigasi dari banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ini dan terutama di kawasan Pluit? Juno, sebenarnya kalau dari pantauan saya terkait dengan mesin pompa air, saya belum melihat sama sekali di sini. Mungkin ditempatkan di titik lain, tapi kita akan coba untuk konfirmasi. Yang jelas, Juno, di sini ketinggian air juga masih belum surut sejak tadi pagi, kurang lebih sekitar pukul 6 pagi. Sekarang sudah pukul 11 hampir mau jam 12 siang. Kondisinya masih seperti ini, apalagi dengan kondisi hujan yang masih kerap kali turun dengan deras di sini, sehingga tentu pompa air dibutuhkan segera dan juga di mapping atau diletakkan di titik-titik tertentu khususnya di kawasan Pluit ini. Jadi apalagi kalau melihat kondisi di sini, Juno dan juga saudara, kondisinya juga masih mendung ya. Ini yang masih dikhawatirkan apalagi dengan hujan yang kerap kali turun dengan derasnya. Nah ini seperti yang tadi saya katakan Juno, ini sepertinya warga sudah mulai berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ya, ini situasi yang terjadi dari dini hari tadi dan juga berdampak pada aktivitas warga yang tentu ingin berangkat bekerja, dan tadi salah satu warga harus berjalan kaki dan menunggu hingga 4 jam. Dan untuk saat ini apakah dari pantauan Anda terutama saat ini transportasi umum seperti Transjakarta ini lumpuh, adakah truk yang dikerahkan oleh pemerintah provinsi ataupun TNI Polri untuk membantu warga memobilisasi ke tempat kerja ataupun rumah mereka? Kalau untuk bantuan dari pemerintah pusat, kalau menurut pantauan kami memang belum disediakan, tapi tadi ada satu perahu karet yang memang disediakan oleh
RT setempat untuk bisa mengakomodasi perjalanan dari warga, membantu hilir mudik warga untuk bergerak. Tapi kalau misalkan kami melihat sejauh ini memang sudah ada beberapa Transjakarta yang mencoba untuk bisa melaju. Karena kenapa? Karena kalau saya lihat saudara, memang dari arah Selipi, tepatnya menuju ke Pluit, di sana sudah macet cukup panjang. Banyak kendaraan khususnya Transjakarta ini mengantri begitu ya, sehingga mereka mencoba untuk berjalan. Tapi kalau saya lihat tadi ada salah satu Transjakarta yang mencoba untuk berjalan, ini tampak stuck atau berhenti, Juno. Tampaknya memang betul kalau menurut penuturan dari salah satu warga yang tadi mencoba untuk bisa melihat ke arah Pluit, Jalan Pluit Raya atau dari dekat dari Emporium Pluit Mall. Di sana ketinggiannya cukup parah. Jadi kita akan konfirmasi lagi, kita akan melihat berapa ketinggiannya. Sejauh ini kita masih berjalan bersama dengan warga menuju ke tempat kerja mereka masing-masing yang berada di sekitaran Pluit. Oke, dari terutama lokasi tadi Anda terakhir berhenti, dan kemudian ini dari banjir ini dari wilayah Grogol hingga wilayah mana untuk dari informasi yang Anda dapatkan? Ya Juno, saya agak kurang mendengar pertanyaan Anda tadi, tapi yang jelas memang kalau kami melihat sekarang gerobak angkut yang diberdayakan oleh masyarakat sekitar ini sudah mulai bertambah. Tampaknya ini semakin membantu warga untuk bisa bergerak begitu. Ini salah satu contohnya yang dimana warga mencoba untuk tetap berjalan. Mbak, selamat pagi, dengan Mbak siapa Mbak? Nanda dari Kompas TV izin wawancara ya. Dengan Vera. Mbak Vera dari mana mau kemana? Dari Roxy mau ke Emporium Pluit. Mau kerja di Emporium? Iya. Mbak ini gimana kendaraannya, mogok kah? Mogok sih. Iya. Tapi tetap mau kerja ke tempat kerja? Tetap. Udah nunggu berapa lama tadi Mbak di bawah flyover kalau saya lihat? Dari itu dari jam 8. Iya. Ini udah kayak begini ya? Udah macet. Sama udah banjir juga. Oke, Mbak mau jalan lagi? Iya. Oke, kita ikut sama Mbak Vera menuju tempat lokasi. Mbak terima kasih ya, hati-hati Mbak ya. Baik. Tampaknya meski kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat dari warga, Juno, kalau saya lihat bahkan mereka tetap memilih kebanyakannya untuk tetap melanjutkan ke tempat kerja mereka. Tapi kita akan lihat sebenarnya bagaimana kondisi di pertokoan ataupun mall pun sekalipun, apakah memang di sana banyak warga yang memang memilih untuk tetap melanjutkan ke tempat mereka dan juga bekerja. Ini Juno salah satunya. Tadi informasi yang saya dapat memang ada satu mobil derek yang akan diterjunkan ke sini karena ada satu mobil yang memang tidak bisa kemana-mana alias mogok seperti ini. Saya akan coba cari pengemudinya, tapi saya masih belum melihat. Ini hampir menutupi sebagian dari roda mobil, Juno dan juga saudara. Tadi juga banyak yang saya lihat memang nekat begitu ya untuk mencoba melihat bagaimana kondisi yang akhirnya dipaksa oleh warga sekitar untuk memutar balik. Karena kenapa? Dikhawatirkan tentu mobil-mobil ini dapat mogok dan juga semakin membahayakan. Salah satunya itu mobil Transjakarta yang tadi saya bilang, Juno, yang mencoba untuk bisa melaju. Mencoba satu Transjakarta ini juga tampaknya juga tidak bisa kemana-mana. Karena itu tadi semakin tingginya air di Jalan Pluit Raya atau tempat yang dimana Transjakarta ini akan tuju. Juno. Baik, ini menjadi catatan juga karena mobilisasi warga cukup atau relatif lumpuh, terutama transportasi umum, dan juga warga terpaksa harus berjalan kaki dan juga menunggu hingga berjam-jam untuk menuju ke tempat kerja mereka. Terima kasih rekan Nanda Aprilia dari kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara kami akan menuju kembali ke Mampang, Jakarta Selatan terkait dengan proses evakuasi warga. Sudah ada rekan Renata Panggalo di sana. Renata, untuk saat ini bagaimana proses evakuasi warga di kawasan Mampang? Iya Juno, tadi baru saja kami mengikuti begitu ya. Evakuasi atau bisa dikatakan juga sebenarnya bantuan begitu dari petugas warga yang ingin menjemput anaknya di sekolah yang ada di sekitaran Pondok Karya ini. Lebih lengkap mengenai itu, kita langsung berbincang saja dengan Bapak siapa, izin Pak? Bapak Rizal.
Pak Rizal boleh jelaskan nih Pak, ini mau jemput anaknya ya Pak? Iya, betul. Di mana sekolahnya Pak? Di sekolah Dharma. Tadi saat mengantar gitu, airnya sudah segini Pak? Belum. Itu sekitar jam berapa Pak? Jam 6 pagi belum. Jam 6 pagi belum ya. Berarti baru sekarang ini udah tinggi terus mau jemput ya Pak? Iya, takut kenapa-napa sih. Soalnya kalau nggak dijemput dia mau lewat mana? Oh iya, dari sekolahnya juga sudah memang menganjurkan? Telepon tadi sama guru sekolahnya di telepon. Menganjurkan untuk dipulangkan saja? Iya. Emang udah waktunya pulang. Memang sudah waktunya pulang. Waktunya pulang, cuman kan belum, kalau nggak dijemput khawatir kan udah banjir begini. Air kali udah penuh, udah ngeluap ke jalan. Boleh kami tanyakan juga Pak ini terkait dengan pelayanan yang sudah Bapak rasakan gitu ya dari depan sampai ke sini begitu. Ini gimana Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah sih sangat membantu warga juga. Terima kasih sama bapak-bapak juga yang udah membantu biar ada biar ada kendaraan buat membantu lah gitu. Oke, berarti nanti setelah ini jemput adek, terus habis itu naik ini lagi untuk ke depan lagi ya Pak? Iya, ke depan lagi. Kalau nggak naik ini susah, nggak bisa jalan. Harusnya kencang banget. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal ya. Ibu, makasih. Itu dia Juno dan juga saudara. Jadi memang untuk banjir ini juga cukup mengganggu aktivitas warga yang dimana kalau tadi yang saya tanyakan kepada salah satu warga, ada Pak Rizal yang memang ingin menjemput anaknya di salah satu sekolah di kawasan Pondok Karya, Mampang ini. Dan memang kalau yang dari kita dengarkan dari Pak Rizal ini arusnya cukup deras begitu ya Juno dan juga saudara, sehingga kalau ingin menggunakan kaki saja ini cukup berbahaya. Oleh karena itu juga kami untuk meraih titik ini juga kami masih menggunakan bantuan begitu ya dari petugas menggunakan perahu karet begitu untuk menjangkau titik yang cukup terendam sekitar 20-30 cm begitu. Dan ini saudara bisa Anda saksikan, jadi Pak Rizal bersama Ibu juga ini masih harus berjalan kaki begitu ke dalam ya untuk mengakses sekolah, salah satu sekolah yang ada di kawasan Pondok Karya ini. Dan nanti setelah menjemput anaknya, Pak Rizal juga masih harus kembali berjalan kaki dan menggunakan perahu karet yang sudah kami gunakan saat ini begitu. Jadi memang bisa dikatakan banjir ini tentunya mengganggu aktivitas warga, dan oleh karena itu untuk jangka pendeknya memang petugas ini menyiagakan 2 perahu untuk membantu mobilisasi warga. Kalau yang tadi pagi ada yang menggunakan perahu ini untuk berangkat ke kantor. Sekarang jam sekitar pukul 11.31 memang sudah waktunya anak kembali pulang begitu ya, pulang dari sekolah. Perahu ini juga bisa digunakan begitu untuk menjemput anak di sekolah. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juga juru